Pak ini berat nih kayaknya di desainnya. Saya bilangnya, nggak apa-apa, coba aja. Oke, saya sekarang sedang berada di Rantau Prapat, kota perbatasan antara Sumatera Utara dan Riau. Ya, dan Rantau Prapat itu ibu kota Kabupaten Labuan Batu, ya, Labuan Batu. Nah, tadi saya pagi-pagi jalan kaki di Jalan Sudirman, jalan protokol. Itu pertokoannya masih tutup, tapi yang menarik itu plang tokonya dengan handmade gitu ya, vintage lah. Nama-namanya wah luar biasa. Itu bagaimana ya, kok nggak diturunin diganti yang baru gitu? Pakai digital kan, digital printing. Gimana menyikapi fenomena ini? Harusnya sih memang begitu untuk mempertahankan sebuah karya. Oh, nggak usah dicopot? Iya, nggak usah dicopot. Kalau saya memandang sebuah desain, ketika desain itu memang sudah lama sekali, kalaupun ada rebranding ataupun renov, tidak hurufnya atau jenis fontnya itu jangan diubah juga gitu. Karena di situ kita bisa tahu bahwa ini gedung yang sudah lama atau usaha apa yang dibangun sudah lama bangunan tersebut. Ya kan? Jadi tetap dilestarikan ya? Ya, tetap aja dipertahankan gitu. Itu percaya nggak itu hasil olah imajinasi sendiri, apa dia nyontok ke jenis font huruf ya? Itu tahun 80-an kayaknya? Ya, lebih kurang seperti 80-90 mungkin ya. Nah, kalau kita mungkin Mas bicara yang saya tahu dalam disiplin ilmu saya desain, dulu sebelum munculnya jenis-jenis font itu ada, kalau pernah kita dengar, Rugos. Oh ya, Rugos. Rugos ya. Rugos tuh yang kita beli terus digosok gitu ya, Rugos. Ya, itu bisa saja dia mengacu bisa saja dia mengacu pada jenis-jenis font-font Rugos. Ya, pernah kita beli eceran dulu ya di toko-toko buku atau di mana gitu. Nah, dalam dunia desain ataupun sablon lah, katakan Rugos itu sangat dibutuhkan. Saat itu mungkin saya rasa mereka meniru situ ya, jenis font lalu dia ada dimodifikasi lah ya. Iya, baru dengan melukisnya secara manual langsung di dinding toko tersebut. Nih sahabat Golagong, di sebelah saya ini Ferry Madewa, dia desainer dari Rantau Prapat. Nah, kita dengar cerita, katanya dia termasuk perintis. Pernah dengar nggak Taman Bunga Mekarsari? Taman Buah. Taman Buah Mekarsari. Taman Buah Mekarsari. Jadi kita dengar ceritanya bagaimana kursus. Coba ceritakan dari Medan tahun berapa ke Jakarta untuk kursus desain. Coba. Di awal itu sebenarnya saya tuh dengan orang tua dulu tuh kemari ya, ke Rantau Prapat dulu. Tahun 90-an ya? 90-an gitu, 92 gitu ya, 92. Nah, fokusnya saya dulu sama orang tua sebenarnya adalah menjual buku sebuah penerbit, buku sebuah penerbit yang kami yang kami berikan atau kami sarankan kepada sekolah-sekolah di tingkat SD. Sales lah ya. Sales lah begitu. Tidak fokus kepada dunia printing atau dunia desain. Nah, saat itu saya selesai di tahun 92 SMA, saya bingung. Jurusan saya ini nggak ada loh di Medan gitu. Oh, pengen jadi desainer, ya, desain grafis tadi ya? Desain grafis tadi, jurusan desain itu nggak ada di Medan gitu ya. Terus? Nah, hingga akhirnya orang tua ngambil keputusan, gimana kalau kamu berangkat ke Jakarta? Merantau. Merantau, belajarlah ilmu itu, walaupun tidak tidak mendapatkan gelar ya seperti sekarang ya S1. Oh, betul, life skill aja ya? Life skill kursus di mana itu? Saya waktu itu di Interstudy School of Design. Oke, itu perintis banget ya? Ya, Interstudy School of Design. D berapa? D1. D1? Ya, masih D1. Kemudian setelah lulus, langsung bekerja? Tidak, yang menarik gini Mas, ya, ada sebuah hal yang menarik. Saya tuh kan di sana tuh, ya ada sih temen, tapi serba keterbatasan lah ya. Biaya kuliah yang sudah dibayar orang tua, ya udah saya nggak mau ngerepotin. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya udah, nanti satu saat mungkin saya bisa kerja di sebuah agensi atau apa gitu sambil kuliah. Nah, ternyata apa? Ketika praktek komputer dalam sebuah pekerjaan desain, saya selesai mendesain itu disapa oleh temen gitu ya. Ada temen namanya Pak Hamid, saya masih ingat namanya Pak Hamid, orang Ciledug. Nah, dia sapa saya,
kamu ada tugas apa setelah bubar kursus? Ya, saya nggak ada apa-apa mas, nggak ada kegiatan. Oke, ikut ke workshop saya. Beliau bilang nyatakan gitu. Oke, ayo. Nah, ini 92, 9 itu udah 94 mas, 94 tahun 94 ya. Ayo, oke lah, nggak apa-apa. Nah, kalau selesai kuliah, saya terus ke workshop dia, gitu kan. Kalaupun dia kadang tidak masuk, setelah saya selesai kuliah, saya langsung ke workshop dia. Nah, sampai di workshop dia ada satu komputer yang tidak ada orang desainernya. Kamu mau nggak duduk situ? Kata ini ya teman saya. Boleh pak, saya bilang. Nah, saat itu umur kami berbeda 15 tahun lah. 15 tahun selisih umur gitu. Nggak apa-apa pak, saya di situ, saya bilang. Mac menjadi apa komputer pertama pada dunia desain. Macintosh. Kaget nggak udah bisa pakai tuh? Sudah bisa mas. Karena kursus tadi ya? Iya. Karena sebelum saya melanjutkan kursus desain itu, di rumah tuh kebetulan tempat membuat film koran gitu loh, di Medan. Oh, di Medan. Jadi orang tua saya juga dulu fokus kepada dunia surat kabar. Jadi di rumah itu ada beberapa komputer, tapi saya tidak saya menggunakan Mac. Ya Mac yang terjangkau lah harganya gitu. Soalnya itu kan mahal ya mas. Ya mahal. Macintosh itu. Nah, di Gramedia Majalah tuh. Ya. Bagian produksi yang pakai itu. Nah, terus karya pertama apa itu? Nah, menyambung cerita tadi, saya dikasih tugas sama Pak Hamid. Ini ada nih job. Dia bilang, wah saya lihat, wah ini job. Tiketnya tiket Taman Buah Mekarsari. Taman Buah Mekarsari. Taman Buah Mekarsari. Iya. Oke, terus? Tiket Taman Buah Mekarsari nih, tiket masuk gitu ya. Pak, ini berat nih kayaknya di desainnya. Saya bilangnya, nggak apa-apa, coba aja. Karena kan kita agensi yang salah satu agensi yang dipercayakan untuk menggarap desain itu gitu, menggarap desain itu. Karena kan beberapa job desain tuh biasanya dilempar nih kepada agensi-agensi mana yang diambil nanti ya. Oke, saya desain beberapa. Kalau saya nggak silap itu ada 4 desain saya buat gitu. Udah selesai, saya serahkan sama Pak Hamid. Dipilih satu, baru proses cetak. Nah, itu kelanjutan cetaknya saya lupa tuh ceritanya. Tapi dipilih itu satu ya? Ya, tapi dipilih satu. Jadi tiket pertama kali Taman Buah Mekarsari itu dibuat tahun 94 oleh Ferry Madewa. Itu luar biasa. Sayang ya, saya nggak bisa nunjukin nih. Iya, saya juga nggak punya tahun 94 ya. Oke, nah sekarang kembali ke sini. Ya, kembali kemari saya itu di tahun 96 akhir, Mas. Oke. Dari Jakarta. Buka agensi di sini. Iya. Di desain. Nah, sekarang terakhir bagaimana perkembangan desain grafis sekarang? Bisa ngikutin? Atau memang senang? Ya, kalau kita bicara desain ya, dan saya yakin teman-teman di dunia desain itu tidak menganggap desain itu sebuah pekerjaan, tapi menganggap itu sebuah hobi. Nah, ketika pekerjaan itu menjadi sebuah hobi, maka itu tidak akan habis untuk menjadi sebuah pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang menurut saya itu fokus kepada dunia desain grafis, saya rasa asik, semakin asik justru dengan perkembangan teknologi sekarang. Banyaknya aplikasi yang kita bisa gunakan melalui gadget kita. Kan banyak nih sekarang muncul mas, aplikasi edit, dan foto, itu sangat positif ya? Sangat positif ya. Sangat positif. Sahabat Golagung TV, tentang literasi semua ada di sini, melaporkan dari Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Salam literasi. Ya, salam literasi. Senang nggak? Yuk. Gimana Pak Gatot juga terus nggak bisa? Gimana? Buat video atau? Iya, buat nyambung tadi. Iya, Mas keren saya buat video. Oh gitu. Apa? Rio. Itu veteran.